Udah siap teman-teman untuk memuliakan nama Tuhan? Mantap gini, udah siap Mel? Siap. Udah siap semuanya untuk memuliakan nama Tuhan? Siap. Oke, mari kita pujikan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Oh ya, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri, kita pujikan sama-sama. Ku diberi kuasa. Yuk teman-teman, bangkit berdiri. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Kita dikasih kesempatan gini, dan kalau Ibet gimana menurutmu ibadah offline? Senang, puji Tuhan ya. Oke teman-teman, kita sama-sama muliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita akan pujikan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Teman-teman, tepuk tangan teman-teman. Sungai Sukacitamu
kita bisa merasakan sukacita ya hari ini ya teman-teman. Ya tiba saatnya untuk kita sama-sama lebih dalam lagi dan kita akan sambut firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita akan pujikan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku rindu ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
Bapa kami surga, bersyukur Tuhan Engkau masih kumpulkan kami di tempat ini. Kami hendak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Siapkan dengarkan kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi juga pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, salam. Selamat petang teman-teman pemuda remaja semua. Puji nama Tuhan. Pada petang hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan ya. Saya berterima kasih pada seluruh pengurus pemuda remaja yang sudah memberikan kesempatan bagi Kak Pugo untuk melayani pada petang hari ini. Dan kakak izin buka masker ya, soalnya kalau pakai masker kelagapan ya, pengap ya teman-teman ya. Tapi enggak usah takut ya. Bapak semua kita di sini mengikuti protokol kesehatan yang ketat ya. Dan sekedar info saja, kemarin Rabu kakak menjalani tes rapid ya, antigen. Tuh gejala kak? Enggak ya, enggak usah takut. Jadi ada program dari perusahaan tempat kakak bekerja, dan puji Tuhan bahwa manajemen begitu peduli ya pada staf-staf karyawannya. Jadi diberikan kesempatan ya untuk menjalani ya rapid antigen supaya mengetahui bahwa karyawan-karyawan ini sehat, dan puji nama Tuhan hasilnya negatif ya teman-teman ya. Puji nama Tuhan, kakak bersyukur. Dan jujur kemarin sempat deg-degan ya teman-teman, sempat deg-degan karena ya kepikiran ya, Sabtunya kan melayani ya. Waduh Tuhan, jangan sampai ya positif ya. Jangan sampai Tuhan, kalau sampai positif wah repot ya. Dan Sabtunya nggak bisa jumpa dengan teman-teman semua seperti saat ini. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus dipermuliakan melalui semuanya. Oke, tema firman Tuhan pada petang hari ini yang kakak mau sampaikan adalah mengikuti ketentuannya. Dan ada 3 poin yang akan kakak sampaikan ya, 3 poin besar. Dan untuk poin yang pertama yaitu dasar dan tujuan ketetapan Tuhan. Mari kita akan baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, puji nama Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi mereka yang mengasihi Dia ya. Kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi di dalam setiap ketetapan ya atau ketentuan yang Tuhan sudah buat, di sana pasti terkandung hal-hal yang baik ya teman-teman ya. Hal-hal yang rencana-rencana yang indah untuk kita, dan juga terlebih lagi untuk kepentingan yang lebih besar ya teman-teman ya. Artinya yang melibatkan banyak orang. Dan ingat bahwa di dalam setiap ketetapannya ya, Tuhan itu pengen melibatkan kita. Jadi Tuhan tidak mau bekerja sendiri, itu Tuhan pengennya itu melibatkan kita. Nah, masalahnya ya teman-teman ya, apakah kita mempunyai kesediaan ya untuk kita melibatkan diri ya di dalam ketetapan Tuhan itu. Tuhan ingin melibatkan kita agar kita juga memperoleh ya berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan itu. Nah, masalahnya kita mau atau tidak ya. Masalahnya kita mau tidak. Dan jawabannya teman-teman ya, harus mau teman-teman ya. Harus mau. Kenapa? Enggak ada pilihan lain ya teman-teman. Nah, kalau enggak mau mengikuti ketetapannya Tuhan ya, ketetapannya siapa yang mau kita ikuti? Apakah ketetapan dunia ini? Ya, sudah enggak karuan semua ya teman-teman ya. Karena dunia ini dicengkram ya, dikuasai oleh iblis ya teman-teman. Jadi enggak bisa, kita
hanya ketetapan Allah saja yang harus kita ikuti, dan kita harus bersedia ya teman-teman ya. Kita harus bersedia. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan maju lagi di dalam Yeremia pasal 29. Ayat yang ke-11 dan 12. Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, puji nama Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini ya, maupun anak-anak Tuhan di seluruh dunia ya, Tuhan memberikan sebuah rancangan yang indah ya. Itu pasti teman-teman. Rancangan damai sejahtera. Tuhan nggak pernah merancang kecelakaan ya untuk anak-anaknya, untuk umatnya ya. Tetapi yang seringkali ya kita lakukan adalah ya kita itu berulah ya, seperti itu teman-teman. Kita bikin ulah dan kita itu pengen keluar dari jalur rancangan Tuhan itu. Nah, sehingga disitulah terjadi ya kecelakaan, hingga terjadilah dosa. Ya bukan Tuhan yang merancang, tetapi karena kita keluar dari jalur ya. Seperti itu teman-teman. Dan bagaimana dengan kondisi saat-saat seperti ini ya, di masa pandemi ya, kemudian kalau kita lihat media ya, begitu banyak bencana-bencana yang terjadi ya, wah gantian ya di berbagai tempat. Ya, dikatakan di ayat yang ke-12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, ya maka aku akan mendengarkan kamu. Maka inilah tugas kita semua ya teman-teman ya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mendoakan ya negeri kita ini ya, mendoakan Indonesia agar dipulihkan, diberkati ya, virus yang ada disingkirkan, dan kita semua sehat ya, aman. Itulah yang harus kita doakan ya teman-teman ya. Kemudian doakan juga apa? Kota ya, tempat kita tinggal ya, kota Gresik. Ya doakan itu bawa dalam doa ya teman-teman ya. Karena kesejahteraan kota tempat kita tinggal itu adalah kesejahteraan kita. Dan sebagai anak Tuhan ya, itulah yang harus kita lakukan. Dan mungkin sempat di antara kita mungkin ada yang pernah berpikir ya, wah kok aku ini lahir di Indonesia, kok aku tinggal di Indonesia, kok sekarang tinggal di Gresik, apa kebetulan Kak? Wah, terus kemudian mungkin sempat berandai-andai gitu ya, wah seandainya aku lahir di luar negeri gitu ya, dan tinggal di sana, wah, misalnya nih, mana yang enak ya, Korea Utara, waduh terlalu ekstrim Kak, Amerika misalnya, gitu. Wah andai kan aku tinggal di Amerika gitu ya, mesti enak, mesti ya. Kalau kita lihat ya saat-saat ini, seluruh dunia itu terguncang ya teman-teman ya. Negara apapun lah, hampir semuanya ya. Dan kakak mau katakan ya bahwa di sana juga kondisinya nggak lebih baik dari di Indonesia ya, seperti itu teman-teman ya. Olehnya kita bersyukur ya bahwa kita ada di Indonesia, kemudian kita tinggal sekarang ada di kota Gresik. Itu semua bukan kebetulan ya teman-teman. Tapi itu adalah ketetapan dari Tuhan ya teman-teman ya. Guyonannya itu gini ya, kalau di Amerika, kalau di Gresik nyari makanan Amerika, ya gampang teman-teman ya, gampang, banyak. Nah kalau di Amerika, kepengen sego krawu, ya apa tuh? Angel ya tuh, angel tenan ya. Oh angel, kenapa ya? Enggak ada di sana ya. Kecuali kalau mau pindah sana ya jualan itu ya monggo kan gitu ya teman-teman. Tetapi faktanya kita mengucap syukur ya bahwa di Gresik ini cari makanan apa aja ada ya teman-teman ya. Cari makanan apa aja mudah. Dan kita bersyukur ya, mengucap syukur bahwa sekali lagi bukan sebuah kebetulan ya kita tinggal di kota Gresik ini. Nah, semua sudah dirancang, ditetapkan oleh Tuhan ya. Dan kakak mau sampaikan ya bahwa
inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus membawa dalam doa ya kota kita, negara kita, dan semua agar diberkati, dijamah oleh Tuhan, semua dipulihkan ya. Apalagi kalau kita lihat juga di media bahwa ada ramalan-ramalan ya, wah tahun 2021 ya bakalnya ini ya, Indonesia bakalnya gini. Intinya semua isinya itu kan tentang ketakutan ya teman-teman. Semua tentang ketakutan. Dan mari kita abaikan itu ya teman-teman. Patahkan ya, hancurkan. Wah, ini nggak beres ya, ramalan-ramalan seperti itu alatnya setan ya teman-teman. Itu alatnya setan. Kenapa? Karena berita-berita ketakutan yang disampaikan ya. Dan kita patahkan, kita katakan bahwa Tuhan, aku yakin ya, bahwa Indonesia ini diberkati, Indonesia dipulihkan, ya, jauhkan dari segala bencana, ya, berkati seluruh rakyatnya, ya, semua sehat. Ya seperti itu teman-teman yang harus kita lakukan ya. Karena ketetapan Tuhan bagi kita adalah untuk menyampaikan kabar kesukaan, ya, berita kesukaan, bukan berita ketakutan ya. Seperti itu teman-teman ya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam poin yang kedua, yaitu berproses di dalam ketetapan Tuhan. Kita akan baca Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Iya, puji nama Tuhan ya. Tentunya di dalam ketetapan Tuhan ya ada proses yang harus kita jalani, dan seringkali proses itu tidak mudah ya teman-teman, jujur aja tidak mudah. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita sebagai anak-anaknya ini ya nggak melulu menjalani kehidupan itu yang lancar ya teman-teman ya. Ada masalah, ada problem, ada kesulitan ya. Tuhan nggak pernah janji semuanya lancar, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai ya di dalam segala situasi yang kita hadapi. Nah, kita nggak perlu takut ya teman-teman, apalagi berusaha menghindar dari ketetapan Allah. Karena ketika Tuhan itu mengutus ya, Tuhan menetapkan kita, maka Tuhan itu campur tangan ya teman-teman. Tuhan campur tangan. Kita nggak akan dibiarkan ya. Asalkan kita mau merendahkan hati, ya, mau nurut, nggak yang aneh-aneh, nggak bikin ulah macam-macam sama Tuhan ya. Itu Tuhan pasti campur tangan menolong kita semua. Karena semakin kita menghindar ya, kakak mau katakan, maka Tuhan akan memproses kita itu lebih lagi ya teman-teman. Kalau kita menghindar, kalau kita nggak nurut ya, Tuhan akan memproses lebih lagi ya. Sampai kita itu kembali lurus ya, kembali lurus mengikuti jalan rancangan Tuhan itu ya. Olehnya mari kita belajar ya teman-teman ya. Mari kita belajar untuk mengikuti ketetapannya, dan seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari petang hari ini. Ada 3 ya, ada 3 tokoh yang akan kita pelajari. Untuk tokoh yang pertama, silakan dibaca dulu, Kejadian pasal 50, ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya, puji nama Tuhan. Kisah siapa ini teman-teman? Kisah siapa? Yusuf ya. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan kembali. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya ya teman-teman ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya, atau dalam hal ini ya merancang untuk kebaikan. Dan kakak sudah sampaikan di awal bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik ya. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, tidak pernah kecelakaan. Dengan maksud ya melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan menetapkan Yusuf ya sebagai penguasa di Mesir untuk memelihara bangsa Israel di saat kelaparan ya teman-temannya. Dan ini sudah ketetapan ya, dari awal Tuhan sudah memilih bahwa Yusuf ya, yang pantas seperti itu teman-temannya.
Dan kita semua tahu lah ya proses yang dialami oleh Yusuf ini seperti apa ya. Di dalam kehidupannya, waduh, tidak mudah teman-teman ya. Yang disiksa sama saudara-saudaranya ya, dijual lah sebagai budak, ya baru enak dikit, ya dapat fitnah dari Tante Po, seperti itu ya teman-teman ya. Masuk penjara, waduh, tidak mudah ya teman-teman ya. Ada proses yang harus dijalani dan kita melihat ya bahwa ketika Yusuf ini ada di dalam ketetapan Tuhan ya, Tuhan nggak lepas tangan ya. Toh nyatanya kita melihat ya bahwa di ayat yang ke-20 ini ya akhirnya Yusuf ini memang menjadi penguasa ya. Dan itu semua sudah ketetapan Allah ya teman-teman ya. Dan Tuhan memampukan ya dalam Yusuf menjalani proses itu ya. Tuhan itu memampukan. Dia bertanggung jawab penuh ya menolong dan menyertai kita semua pastinya juga ya. Nah, namun seringkali sebagai manusia kita itu lupa ya teman-teman ya. Kita itu lupa akan janji penyertaan Allah itu ya. Dan cenderung kita itu lebih mengandalkan kekuatan manusia. Di sini ada dua sisi ya, diri sendiri maupun orang lain ya. Cenderung kita itu mengandalkan manusia ya. Dan kita akan baca juga di dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-23. Yusuf pun sama teman-teman ya. Sempat mengandalkan manusia. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Iya, inilah teman-teman ya. Tetapi dilupakannya ya. Kakak mau bertanya kepada kalian ya. Setuju nggak kalau kakak mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki sebuah memori ya atau ingatan yang kuat ya tentang sebuah momen spesial yang terjadi di dalam kehidupannya. Menurut kalian punya nggak manusia itu? Kalau momen spesial gitu teringat nggak? Kuat ya, memori di dalam otak kita itu kuat ya akan hal-hal yang spesial ya. Bahkan hal tertentu itu ingat sampai mati teman-teman ya. Itu pasti teman-teman ya. Contoh ini kakak berikan analogi aja. Ada dua kisah ini ya. Yang pertama, misal nih ada seseorang ya, dia ada di depan meja, kemudian di situ ada banyak alat-alat tulis ya, mungkin banyak mengerjakan sesuatu, kemudian nggak sengaja pulpennya kesenggol ya misalnya teman-teman, kesenggol jatuh. Dia mau ambil pulpen itu, misalnya pulpennya jatuh ke arahnya Kak Titus ya. Ya mau ambil, ternyata sudah diambilkan sama Kak Titus ya. Ini, oh iya, makasih mas bro, kan gitu ya teman-teman. Menurut kalian momen spesial nggak ini teman-teman? Atau B aja? Spesial nggak? Pulpen jatuh diambilkan, ya terima kasih. Biasa aja temannya, B aja. Ya spesialnya di mana? Kenapa? Karena kalaupun Kak Titus nggak ngambilkan, saya bisa mengambil sendiri. Betul ya teman-teman ya? Biasa aja. Sekarang bandingkan ya, ketika seseorang itu misalnya dia ya pas dekat sungai atau danau, kepleset gitu ya teman-teman, kepleset, kemudian ya jatuh. Kebetulan nggak bisa renang. Wah tolong, bluk gitu ya, sudah mau tenggelam gitu ya. Ya, kemudian ada orang yang menolong ya. Singkat cerita orang itu selamat ya, tertolong. Ya, kemudian ya terima kasih ya. Kalau nggak ada ya Bapak, kalau nggak ada Mas, mungkin aku sudah mati ya, tenggelam. Namanya siapa Mas? Mungkin kita ya lihat wajahnya, kita tanya namanya. Ya terima kasih banyak loh ya, terima kasih. Menurut kalian spesial nggak momen itu? Spesial? Spesial teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan sendiri ya. Kayak pulpen jatuh kita ambil sendiri tadi. Ya kalau kita nggak ada yang nolong, ya benar-benar tenggelam. Seperti itu teman-teman ya. Dan kakak yakin ya, orang yang ditolong itu tadi, itu dia akan ingat terus itu. Siapa orang yang nolong itu tadi ya. Penolongnya dia itu tadi ya. Yang bantu dia mengangkat ya saat dia tenggelam. Kakak yakin ya, ketika ya lihat wajahnya, terus tahu namanya misalnya, itu kakak yakin ya, di sepanjang umur orang itu, dia akan ingat terus ya.
wah dulu ya tahun sekian di danau itu aku tuh mau mati, tapi kok ada orang nolong ya, namanya ini. Itu nggak akan hilang teman-teman. Kakak yakin lah, kenapa? Sebuah momen spesial itu memiliki memori yang kuat ya. Ya beda kalau misalnya orangnya ini ya temennya, misalnya ada benturan apa, gagal otak, terus ingatannya lupa, ya itu beda lagi teman-teman. Tapi kalau orang normal, kakak yakin lah, mesti ingat ya, nggak mungkin lupa. Ya tetapi ayat firman ini kak ya mengatakan bahwa ya Yusuf ini dilupakan oleh juru minuman ini ya teman-teman. Ya kakak mau katakan bahwa apa yang dialami juru minum ini ya, ketika dia mengenal Yusuf, itu adalah momen spesial teman-temannya. Momen spesial. Bahkan kakak mau katakan ada double spesial. Double spesial. Yang pertama, kenapa ini menjadi sebuah momen spesial ya? Karena dia, juru minuman ini, dia bertemu orang yang bisa mengartikan mimpinya teman-teman. Ini spesial ya, gak banyak orang tertentu saja ya. Orang bisa mengartikan mimpi gitu ya. Spesial yang pertama. Spesial yang kedua, mimpi yang diartikan ini menjadi kenyataan atau tidak teman-teman ya? Menjadi kenyataan ya. Pertama, ketemu orang yang bisa mengartikan mimpi. Kedua, ya mimpi yang diartikan itu menjadi kenyataan. Double spesial teman-teman. Maka kakak yakin ya, kakak yakin sekali bahwa tidak mungkin juru minuman ini melupakan Yusuf sepanjang hidupnya. Tidak mungkin teman-temannya. Itu berarti kak, ini apakah ayat firman yang salah? Tidak ya, firman Tuhan nggak pernah salah. Tetapi di sini kakak yakin ya, ini ketetapan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu sengaja ya teman-teman, sengaja membuat juru minuman ini lupa tentang Yusuf ya. Sengaja Tuhan. Kenapa? Ada alasannya ya teman-teman, pasti. Alasannya adalah untuk mengedukasi Yusuf teman-temannya. Memberikan edukasi. Kenapa? Yusuf, engkau sudah aku sertai ya sepanjang hidupmu. Tetapi kok engkau mengandalkan ya manusia. Ya dia kan bilang ya, nanti kalau kamu sudah keluar ya, tolong ingat aku. Ya Yusuf ngomong ke juru minuman seperti itu ya. Ini mengandalkan manusia teman-teman. Tuhan nggak senang. Ya, sehingga Yusuf ini harus menjalani proses lagi teman-teman ya. Dan 2 tahun ya, Alkitab mencatat 2 tahun kemudian baru juru minuman itu ingat ya tentang Yusuf. Dan menurut kalian ya, kenapa kak kok 2 tahun? Kok nggak cuman setengah tahun? Ya atau mungkin 4 tahun lah. Kakak mau katakan ya bahwa Tuhan Yesus ketika membuat sebuah ketetapan itu tidak asal-asalannya teman-teman. Semua sudah diukur, ya semua sudah dipertimbangkan, semua sudah diperhitungkan. Dan 2 tahun itu adalah waktu yang pas ya bagi Tuhan ya. Menurut Tuhan ini, ukurannya Tuhan. Kenapa? Setengah tahun, kecepatan teman-teman. Waktu untuk introspeksi diri ya si Yusuf ini terlalu cepat. Kenapa? Belum sadar penuh, belum sampai ya masuk di dalam hatinya. Oh sudah beres, oh ya cuma setengah tahun ya. Nanti suatu saat gitu lagi, kan manusia lagi ya. Maka setengah tahun terlalu cepat. 4 tahun terlalu lama. Tuhan nggak tega ya. 4 tahun terlalu lama. Maka 2 tahun ini adalah waktu yang pas. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Berarti tepat waktu. Berarti pas. Berarti proporsional ya. Ya itulah Allah kita ya teman-teman. Tuhan itu menetapkan ya sebuah hal itu yang nggak acak-acakan teman-temannya. Nggak kayak kita ya, nggak kayak kita manusia. Seringkali berubah-berubah ya, nggak jelas waktunya. Ya itulah manusia ya. Tetapi Allah kita ya, kakak mau tegaskan itu tadi teman-teman. Semua hitungannya itu pas ya, nggak mungkin meleset ya. Oke, itulah tokoh yang pertama ya Yusuf, si Tuhan. Dan kita lanjut ya, maju lagi di tokoh yang kedua. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 10 dan 11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap
Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, puji nama Tuhan. Jadi tokoh yang pertama Yusuf, yang sekarang adalah Musa, teman-teman ya. Musa. Nah, Tuhan sudah menetapkan Musa dari semula untuk memimpin bangsa Israel ya, keluar dari perbudakan Mesir. Dan kalau kita simak ayat yang ke-11 ya teman-teman ya, kita simak, tetapi Musa berkata kepada Allah ya, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel kayak keluar dari Mesir. Siapa ini aku Tuhan ya? Siapa aku ini? Apa kemampuanku ya? Apa istimewaku ya? Apa yang bisa aku ya andalkan ya untuk melakukan tugas yang berat ini ya? Seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di ayat-ayat selanjutnya itu, nanti kalian bisa baca di rumah, itu ada banyak negosiasi ya teman-teman ya. Waduh, Musa itu nego bolak-balik teman-teman ya. Wah Tuhan, siapakah aku ini? Wah Tuhan mengatakan ini, engkau harus membawa ini. Wah Tuhan, aku ini ya berat mulut Tuhan. Aku ini enggak pandai ngomong Tuhan. Wah Tuhan berfirman lagi, Tuhan, ya pilihlah sekiranya yang pantas ya. Maksudnya itu dia berpikir ya, ojo aku lah ya, seperti itu teman-teman. Kalau bisa bukan aku lah Tuhan. Pilihlah siapa yang pantas ya. Sampai akhirnya ya Tuhan marah ya. Kalau nggak salah di pasal 4 itu Tuhan akhirnya marah ya. Dan ya kenapa ya Musa ini nego bolak-balik ya teman-teman ya. Mau ngeles terus ya teman-teman. Padahal sudah ditetapkan ya dari awal bahwa Musa ini memang harus membawa bangsa Israel ini ya keluar meninggalkan Mesir. Ya. Dan ketetapan ini nggak berubah ya teman-teman ya. Jadi saat Musa itu ya mau menghindar ya dia nyoba nego apa ya nggak bisa ya, karena memang sudah ditetapkan ya. Dan bukan tugas yang mudah ya untuk memimpin suatu bangsa ya meninggalkan Mesir untuk menuju Kanaan. Tetapi kalau Allah sudah menetapkan ya mau menghindar mau nolak apa ya semua tetap harus terjadi ya teman-teman ya. Dan semua harus terlaksana ketetapan Allah itu ya. Hal-hal seperti ini adalah wajar teman-teman ya. Kalau kita lihat yang dialami Musa ini, ya dia wajar. Kenapa? Karena ya sebagai manusia kita tuh merasa lemah teman-teman ya. Kita merasa tidak mampu. Sedangkan Tuhan menetapkan ya sebuah tugas yang cukup berat kepada Musa ini. Maka kalau kita melihat ya dia nego Tuhan ini, ya itulah manusia teman-teman ya. Wajar. Tetapi apakah Tuhan ya sudah tak ganti aja? Enggak gitu ya teman-teman. Sudah ditetapkan ya Musa ya Musa. Akhirnya Tuhan memperlengkapi ya, Tuhan memampukan ya. Nggak mungkin Tuhan itu lepas tangan begitu aja ya. Ketika kita masuk di dalam rencana ketetapan Allah, Tuhan pasti memampukan kita. Ya contoh kecil aja ya, misalnya dalam pelayanan musik ini ya teman-teman ya. Contoh kecil ini, misalnya dapat tugas pelayanan gitu ya. Kemudian kita, aduh Kak aku belum pandai gitu ya. Aku belum mahir banget loh Kak mainnya. Aduh aku takut salah Kak, nanti gimana gitu ya. Ya nanti gitar dibuat kayak keyboard gitu ya, dipencet-pencet gitu. Ya itu kenemenan ya teman-teman ya. Itu kenemenan lah. Ya artinya, aduh Kak, grogi, aku takut Kak nanti kalau salah. Ya itu wajar teman-teman ya, perasaan seperti itu wajar. Tetapi apakah kalau takut grogi tadi nggak jadi melayani? Ya enggak kan teman-teman ya. Ya pelayanan tetap kita harus lakukan. Ya kita belajar terus ya, meningkatkan skill. Tetapi kakak mau katakan bahwa punya skill atau kemampuan aja tuh ya enggak cukup untuk melayani. Di luar sana banyak ya, orang bisa pintar main gitar, main keyboard. Tetapi apakah dia punya hati ya untuk melayani? Belum tentu. Punya skill mungkin oke. Tetapi kan pelayanan kan bukan hanya tentang skill ya. Tapi harus memiliki kerendahan hati ya. Harus konsisten, ya kemudian harus ya setia, nanti dapat jadwal tugas ya ngajak tukar-tukar terus ya, dapat jadwal tugas ya nggak datang, ya ini nggak konsisten, nggak setia teman-temannya. Punya skill tapi nggak setia, nggak konsisten, ya percuma ya. Jadi Tuhan mencari ya orang yang mau merendahkan hati ya, dan di situ pasti Tuhan memampukan ya. Sekali lagi Tuhan tidak akan lepas tangan, Dia akan memampukan dan menolong kita. Puji nama Tuhan. Kita maju lagi ya, tokoh yang ketiga. Di dalam Yunus
pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama ayat 3a dan ayat yang ke-17. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan dan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Ya, ini tokoh yang ketiga teman-teman ya. Yunus ya, kita semua tahu. Dan Yunus ini mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyerukan pertobatan ya teman-teman ya, bagi rakyat di kota Niniwe. Tapi kita semua tahu ya, dia tidak nurut ya, disuruh ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis ya teman-teman ya. Dia menghindar dari ketetapan Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa perjalanan yang dialami oleh Yunus ini ya semakin sulit ya teman-teman ya. Banyak masalah yang dihadapi. Dan ya memang itulah ya proses yang harus dijalani. Kenapa? Karena mau menghindar ya teman-teman. Ya, karena dia berusaha menghindar dari rencana Allah ya. Tetapi kakak mau katakan ya bahwa Tuhan Yesus ini campur tangan ya teman-teman, campur tangan dan menolong Yunus ini ya, bahwa memang dia harus menjalani proses ya, tetapi Tuhan ya sabar, dia penuh kasih ya, sehingga dia menolong, menyelamatkan Yunus karena dia memiliki ini ya teman-teman ya, memiliki tugas yang besar ya, yaitu menyampaikan seruan pertobatan bagi rakyat Niniwe. Oke, puji nama Tuhan. Dan kita masuk dalam bagian yang ketiga ya, yang terakhir yaitu bahwa ketentuan atau ketetapan itu bisa berubah ya teman-teman ya. Ketetapan Allah bisa berubah, tapi adalah dalam hal-hal yang khusus ya teman-teman ya. Dan dalam hal ini kakak mau sampaikan bahwa dalam Roma pasal 6 ayat ke-23 di sana ya, kakak akan baca saja bahwa upah dosa adalah maut, itu sudah ketetapan akibat manusia melanggar perintah Allah ya dalam Kejadian pasal 3. Tetapi sekali lagi bahwa upah dosa adalah maut itu masih koma ya. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, disinilah Tuhan itu membuat sebuah ketetapan ya awalnya bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan merubah ya. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita ya, membebaskan kita dari dosa. Kenapa? Karena ya Tuhan itu sayang ya sama kita teman-teman. Bahwa Tuhan itu maha kasih ya kepada kita. Dia nggak mau kita menjadi dicengkram terus oleh kuasa iblis ya. Padahal sudah ditetapkan loh, upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan mengubah ya. Dan untuk mengubah itu harganya mahal ya teman-teman ya. Yaitu ini harus ada salib ini teman-teman ya. Nah, Tuhan menyerahkan dirinya, yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita ya. Supaya ketetapan yang awal tadi ya, upah dosa adalah maut, itu dirubah. Sehingga kita memperoleh ya damai, hidup kekal dan damai sejahtera. Berarti kesimpulannya ya, perubahan ketetapan Allah itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah maha kasih dan maha bijaksana. Dan untuk merubah ketetapan itu ya ada harga yang harus dibayar, dan kita semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus dengan rela hati ya dia mengorbankan dirinya demi kita semua. Olehnya jangan pernah berhenti bersyukur ya teman-teman di dalam hidup ini. Ya, tahun-tahun yang lalu kita sudah lewati semua dalam tuntunan Tuhan. Kakak yakin tahun ini bahkan tahun-tahun yang akan datang kita semua selalu berada dalam tuntunan penyataan Tuhan ya. Janjinya dia adalah Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita ya. Asal kita mau terus ya seturut kehendaknya, mengikuti ketetapannya dan ya enggak berbuat yang aneh-aneh ya. Oke, puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan naikkan satu pujian. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana.
disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Benar Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau layak disembah ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Bahwa kalau kami ada sampai saat ini itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar di dalam hidup kami untuk berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu ya Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan, tetapi kami yakin Roh Kudus-Mu selalu menyertai, selalu menaungi kami dan memampukan kami untuk menjalani proses hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa bahwa Engkau rela mati bagi kami, Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan untuk menebus dosa kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tahun-tahun hidup kami yang akan kami jalani pasti berkemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh anak-anak-Mu, pemuda remaja yang sudah merelakan waktu mereka Tuhan, mempersembahkan waktu mereka yang terbaik untuk hadir melayani semua di tempat ini ya Bapak pada petang hari ini. Mereka semua dengan penuh tekun dan setia ya Bapak. Kami yakin Tuhan Engkau menghargai anak-anak-Mu dan Engkau memberkati anak-anak-Mu pemuda remaja semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Kak Pugu untuk firman-Nya. Tuhan pasti memberkati Kak Pugu dan sekeluarga dan semakin dipakai oleh Tuhan. Sekarang teman-teman saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dan saya undang untuk Evangelis Roni Ratu Lohoren untuk berdoa penutup. Bapak terima kasih kesempatan ini. Kami semua anak-anak pemuda remaja kami berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang hadir pasti dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami semua sehingga kami tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Karena kami tahu apa yang Tuhan tetapkan bagi kami selalu yang terbaik. Semua untuk kebaikan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Semua yang hadir diberkati, semua yang melayani dilayani, kami semua diberkati. Dan kami terus berjalan di dalam kemenangan yang datang dari Tuhan. Kami melihat hari-hari indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan selalu menjagai kami, melindungi kami. Sehingga hidup kami, masa muda kami, remaja kami, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami yakin hari esok, hari depan kami yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus saat ini turun atas kita, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, membawa kita semua masuk di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah pemuda remaja pada sore hari ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam syukur, terima
Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.